Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tugas saya di Unggah Tugas Ruang Kolaborasi Modul 23 Praktik Coachings. Saya adalah Oktarina, calon guru penggerak Angkatan 9 yang berasal dari SMP Negeri 1 Kelapa Kampit. Tugas ini durasinya 2 jam pelajaran. Mode pembelajarannya yaitu praktik. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Kali ini, saya sebagai coach yaitu Oktarina dan menjadi coachingnya adalah Pak Nurul Adli. Nah, di sini masalah yang akan dibahas yaitu Pak Nurul adalah guru SMP di salah satu sekolah negeri di Belitung Timur. Beliau adalah seorang guru agama Islam. Masalah yang beliau hadapi yaitu masih ada anak-anak yang tidak bisa baca tulis Al-Quran. Dan beliau merasa sangat bersalah dan merasa galau. Assalamualaikum Pak Nurul. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi. kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Bu Rina, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke Pak, malam ini sore menjelang malam ya mungkin ya Pak ya. Iya, Bu. Kira-kira kita mau ngobrol apa ya Pak ya hari ini ya Pak ya? Nah, terima kasih Bu. Sebelumnya, hari ini tuh saya sebenarnya mau ngobrol tentang kondisi siswa di sekolah saya nih Bu. Wah, dengan senang hati ya Pak. Iya. Dengan senang hati saya bisa membantu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Pak ya? Sebenarnya saya hanya ingin, saya itu niatnya gimana ya, bertukar pikiran gitu ya Bu ya, untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini Bu, terkait perkembangan siswa di sekolah. Jadi itu yang ingin saya bicarakan pada hari ini Bu. Kira-kira sepertinya berat ini masalahnya ya Pak ya. Lumayan Bu. Masalah, Lumayan berat. iya ini kelihatannya berat sekali ini. Ini masalah apa ya Pak ya? Kalau bisa itu mungkin bolehlah Bapak ceritakan. Iya Bu. Nah jadi beberapa hari yang lalu itu saya kan mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah saya ya Bu. Nah, jadi ketika di proses pembelajaran kebetulan beberapa hari itu saya melakukan tes baca Al-Quran Bu, terhadap siswa-siswa saya. Nah, setelah dilakukan tes ternyata ditemukan beberapa siswa saya itu yang belum mengerti ilmu tajwid. Jadi mereka itu bisa tahu huruf-huruf juga tapi tidak terlalu bisa berjalan gitu Bu. Jadi hanya sekedar tahu saja tapi tidak bisa menggabungkannya menjadi kalimat. Nah
itu yang itu Hmm. yang terjadi. Nah, yang lebih membuat saya merasa kepikiran itu Bu, ada beberapa orang siswa saya itu dari hasil uji tes tersebut ada 4 orang Bu yang sama sekali mereka itu tidak pernah ngaji, tidak pernah ikut di Taman Pendidikan Al-Quran. Jadi sama sekali tidak mengenal huruf-huruf hijaiyah, Bu. Nah, ini yang sekarang ini tengah saya pikirkan, Bu. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi, lumayan lah. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu ya? Iya, Bu. Nah, saya ini kan selaku guru pendidikan agama Islam, tentunya walaupun mental spiritual itu eh, semua guru bertanggung jawab gitu kan, Ya, bukan hanya betul. guru agama saja, tetapi saya itu selaku guru agama merasa sebagai orang yang paling bertanggung jawab gitu Bu Ya, terhadap permasalahan anak-anak saya ini kan terkait perkembangan karena mereka ini sudah berada di kelas di jenjang SMP dan saya rasa ini menjadi tantangan berat ketika masalah ini dibiarkan, maka kasihan juga dengan si anak ini gitu kan, dia tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, jadi eh, saya rasa ini sesuatu yang tidak wajar gitu ya Bu ya. ya, yang memang harus segera diselesaikan permasalahannya Bu. Oke, baik Pak. Memang saya paham dan saya mengerti yang Bapak rasakan. Ya, kalau saya mengidentifikasi masalah yang sedang Bapak hadapi, itu Bapak itu mungkin sedang lagi galau lah ya Pak ya. Iya Bu. Lagi galau nih karena ada siswa Bapak yang ternyata setelah dites belum bisa lancar lah baca Quran. Bahkan ada yang belum bisa sama sekali ya Pak ya. Ya, Betul ya Bu. betul lah Iya, mungkin belum Bapak akan bisa. merasa galau benar ya. Lalu kira-kira bagaimana pendapat Bapak? Apakah prioritas utama yang apa kira-kira prioritas utama yang akan Bapak lakukan? Yang akan Bapak selesaikan nih terlebih dahulu nih kira-kira? Nah, eh, ini Bu, menurut saya ini kan ada dua hal yang harus segera diselesaikan. Pertama tadi siswa yang memang mereka katakanlah kan, tetapi sudah jalan walaupun terbata-bata. Tetapi ada juga di satu sisi siswa yang sama sekali belum bisa membaca Al-Quran sama sekali. Jadi menurut saya nih kedua permasalahan ini sebenarnya sama-sama penting gitu Bu. Ya, Membimbing siswa yang masih terbata-bata tadi penting, kemudian membimbing siswa yang sama sekali belum bisa. oke. Kalau seperti itu, bagaimana ya rencana Bapak ke depannya untuk mengatasi masalah tersebut? Kira-kira apa solusinya gitu, Pak? Nah, saya itu sebenarnya Bu, dari kemarin sampai hari ini itu kepikiran untuk membantu anak tersebut gitu kan, membantu Hmm, anak tersebut supaya eh, bisa belajar Al-Quran karena kalau saya
melakukan pembiaran, saya juga salah gitu kan Bu, karena posisinya kita sudah tahu tentang kemampuan mereka. Nah, jadi saya kepikiran Bu, ini untuk karena di sekolah saya itu memang ada beberapa siswa yang sudah cukup lancar, bahkan baiklah gitu dalam membaca Al-Quran. Nah, saya itu kepikiran untuk membuat bimbingan semacam tutor sebaya gitu Bu, dalam Hmm. mengatasi permasalahan ini, karena kebetulan ada beberapa siswa tadi yang bisa saya percaya untuk bersama-sama dengan saya dalam membimbing siswa yang memang kurang lancar ataupun memang sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran tersebut. Nah, saya kepikirannya seperti itu Bu sekarang ini. Oke, berarti kalau tutor sebaya itu dalam mengatasi masalah berarti itu bisa dilakukan di sekolah ya Pak ya? Iya, iya Bu, rencananya dilakukan di Bimbingannya itu sekolah. dilakukan di sekolah ya Pak? Iya, betul Bu. Oh, karena sekolah ini kan karena di sekolah itu apakah ini kalau di sekolah itu bisa mengganggu jam jam belajar formal anak-anak enggak Pak kalau di sekolah Pak? Nah, ini yang memang di antaranya pembagian waktu ini Bu, memang dalam pikiran saya juga, maksudnya bimbingan ini memang tujuannya baik gitu ya Bu ya, untuk membantu anak-anak yang belum bisa tadi untuk menjadi bisa. Tetapi di sisi yang lain juga jangan sampai mengorbankan atau mengganggu jam belajar mereka gitu kan. Jadi rencananya itu akan mengatur jadwal bimbingannya Bu. Nah, Hmm. rencananya jadwal bimbingan ini akan dilakukan sebelum jam masuk sekolah. Jadi mereka datang lebih awal ke sekolah sehingga tidak akan mengganggu jam belajar formal di sekolah gitu Bu rencananya. Hmm. Menurut saya itu baik sekali ya Pak ya. Terus itu selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kira-kira yang akan Bapak lakukan sekarang itu? Nah, saya kira eh, kalau dalam penyelesaian permasalahan ini Bu, tidak cukup antara saya selaku guru dengan siswa saja, tetapi saya juga butuh jalin kerjasama dengan orang tua. Jadi rencananya saya akan mengkomunikasikan ini dengan orang tua siswa tersebut yang memang perlu dibimbing tadi, supaya pada hari tertentu yang memang ditentukan orang tuanya bisa eh, untuk mempersiapkan anak tersebut untuk datang lebih pagi ke sekolah. Jadi harapannya akan lebih maksimal dalam memanfaatkan waktu belajar. Seperti itu, Bu. Oke lah itu kira-kira bagaimana Pak Nurul? Apakah sudah sekarang itu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan nanti setelah kita Iya, Bu. cerita-cerita tadi? Jadi dari diskusi kita pada malam hari ini, saya rasa saya mendapatkan jalan keluar yang bisa saya lakukan sehingga eh, ada usaha tadi itu ya Bu, ada usaha Ya. untuk mengentaskan anak-anak dari buta aksara Al-Quran, kemudian
usaha tersebut juga tidak mengganggu jam belajar di sekolah, kemudian juga dengan pelibatan orang tua, saya rasa malam ini luar biasa sekali Bu, saya mendapatkan jalan keluar yang kira-kira bisa dilakukan nanti setelah ini Bu. Oke, berarti sudah memiliki gambaran. Kemudian juga dengan pelibatan orang tua, saya rasa malam ini luar biasa sekali Bu, saya mendapatkan jalan keluar yang kira-kira bisa dilakukan nanti setelah ini Bu. Oke, berarti sudah memiliki gambaran ya Pak ya? Iya Bu. Oke, baiklah Pak, saya rasa kita sudah cukup ya Pak ya untuk hari ini. Mungkin nanti Bapak bisa langsung mengimplementasikannya strategi yang sudah Bapak rancang tersebut, sudah Bapak pikirkan tersebut, dan kemudian nanti Bapak bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal nantinya. Dan mudah-mudahan nanti juga siswanya akan semakin lebih baik ya Pak ya. Iya Dengan Bu. strategi yang akan nanti Bapak jalankan. Iya Bu Rina, makasih Bu Rina sudah membantu saya dalam menemukan solusi dari permasalahan yang tengah saya hadapi. Mohon doanya Bu, semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam melakukan proses ini sehingga ada perubahan yang lebih baik lah pada siswa-siswa. Ya, Terima kasih Bu. nanti kalau misal pun saya akan ketemu lagi nanti 1 minggu ke depan. Nanti kita akan cerita-cerita lagi ya Pak ya tentang Baik hasil Bu. dari strategi Bapak tersebut. Baik Bu. Makasih ya Pak ya. Iya sama-sama Bu. Terima kasih. Ya. Mari Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah melakukan percakapan antara saya dengan Pak Nurul atau antara coach dengan coachee, sekarang saya akan merefleksi hasil dari percakapan tersebut antara saya dengan Pak Nurul. Apa Pak yang dirasakan setelah di coaching tadi Pak? Baik, terima kasih Bu Okta. Pertama saya merasakan menjadi terfasilitasi Bu dalam menentukan atau menemukan solusi permasalahan yang tengah saya hadapi. Artinya dengan adanya coaching tadi saya dengan mudah karena mendapat energi positif dari coach saya tadi, oleh karenanya menemukan solusi tadi menjadi lebih mudah. Kemudian juga memang ketika proses coaching ini saya merasakan ada teman cerita gitu Bu untuk menguatkan saya ketika saya ragu, bimbang, kemudian dengan adanya teman cerita tadi saya menjadi lebih bersemangat, lebih ada support gitu dalam memperkuat saya sendiri gitu ya untuk menemukan solusi tadi. Jadi artinya sama yang disampaikan oleh Bu Rina tadi, barangkali sebenarnya kita itu bisa menemukan solusi dari permasalahan kita sendiri, tapi kadang-kadang memang penguatan-penguatan positif dari orang-orang yang ada di sekeliling kita itu memang andilnya sangat sangat besar, sangat luar biasa gitu. Iya. Jadi saya sangat senang sekali malam hari ini
melakukan proses coaching tersebut. Itu barangkali, Bu. Terima kasih. Iya. Makasih Pak, bagus, mantap. Berarti memang pada dasarnya kita itu setelah sama pemikiran sebenarnya setelah di coaching itu sebenarnya kita tahu apa yang harus dilakukan. Cuman kita butuh aja penguatan dari orang lain gitu untuk menguatkan diri kita sebenarnya. Betul, betul. Iya. Itu. Di sini kita sebagai coach, kita harus kehadiran penuh dan mendengarkan aktif apa permasalahan yang dihadapi oleh coachee dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee tersebut. Dan kemudian yang terpenting dari adanya coaching yaitu siapa yang menetapkan tujuan yang ingin diraih. Dalam hal ini bukan coach yang menentukan tujuan, tetapi justru orang yang dibina atau coachee. Dengan demikian, coaching yang dimaksud di sini bukanlah cara untuk mengajari, apalagi memberikan instruksi kepada orang yang dibina. Tujuan dari coaching di sini yaitu kemampuan coaching guru tidak hanya mengubah proses pengajaran menjadi lebih personal, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang pada siswa. Mengapa? Karena bukan hanya metode pembelajaran, melainkan filosofi pendidikan yang membentuk individu untuk lebih baik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Demikianlah video coach dan coaching kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.